Jemaat yang terkasih, banyak orang yang berkata seperti ini. Mengapa orang benar hidup dalam penderitaan? Mengapa orang percaya hidup dalam penganiayaan? Mengapa orang beriman hidup dalam kesusahan? Mari kita kembali kepada kebenaran firman Tuhan. Dalam 1 Petrus pasal 3 ayat 13 hingga 16, saya baca dalam terjemahan bahasa Indonesia seperti ini. Menderita dengan sabar. Dan siapakah yang akan berbuat jahat terhadap kamu jika kamu rajin berbuat baik? Tetapi sekalipun kamu harus menderita juga karena kebenaran, kamu akan berbahagia. Sebab itu janganlah kamu takuti apa yang mereka takuti dan janganlah gentar. Tetapi kuduskanlah Kristus dalam hatimu sebagai Tuhan dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungjawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungjawaban dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat dan dengan hati nurani yang murni, supaya mereka yang memfitnah kamu karena hidupmu yang saleh ke dalam Kristus menjadi malu karena fitnaan mereka itu. Jemaat yang terkasih, tema kita untuk persekutuan doa pada hari ini ialah menderita dengan sabar. Ternyata, walaupun kita melakukan kebaikan, namun ada kalanya orang tetap berlaku jahat kepada kita. Sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, ada waktunya Tuhan mengizinkan hal-hal yang kurang baik, hal-hal yang mengganggu kita terjadi untuk membuatkan kita lebih berhati-hati, berharap kepada Tuhan, dan hidup intim dengan Tuhan. Jika kita harus menderita hinaan, penganiayaan, dipinggirkan, dijatuhkan, dan sebagainya, namun semua itu pasti akan berlalu karena Tuhan sumber kekuatan kita semua. Amin. Orang benar akan menderita karena melakukan kebaikan, keadilan, dan menyatakan apa yang benar. Namun Tuhan tidak akan sekali-kali meninggalkan kita. Tuhan ada menyertai kita, mengharungi setiap liku-liku kehidupan yang ada. Tetap ingat bahwa iblis tidak mencari orang yang lemah. Iblis tidak mencari orang yang dapat dia takluki dengan mudah. Tapi iblis mencari orang-orang beriman. Iblis mencari orang-orang percaya, orang-orang yang dekat dengan Tuhan, supaya kita menjauh daripada Tuhan. Sebab itu, marilah kita selalu berwaspada, selalu berdoa, dan mengandalkan Tuhan. Marilah kita tunduk kepada Tuhan dan iblis akan lari meninggalkan kita. Amin. Dan seterusnya, kita harus menguduskan Kristus dalam hati kita sebagai Tuhan yang berkuasa. Hati kita harus menjadi bait Allah. Hati kita harus selalu memiliki ketulusan, kesucian, kekudusan, agar selalu memiliki hati yang dekat dengan Tuhan. Bahkan kita harus selalu bersiap sedia memberikan penjelasan dalam segala perkara dengan penuh lemah lembut, hormat, dan dengan hati nurani yang murni, agar orang-orang yang memfitnah kita akan malu sendiri. Sebagai orang percaya, kita harus tetap bertahan dalam penderitaan, namun kita tidak harus kalah dengan kejahatan. Amin. Orang percaya, walaupun kita harus menderita melakukan kebenaran, tapi kita tidak harus kalah dengan hal-hal yang jahat. Karena Yesus menyertai, karena Yesus berpihak kepada kita, karena Yesus adalah kubu pertahanan bagi orang percaya. Amin. Haleluya. Jemaat yang terkasih, walaupun seringkali kita diperhadapkan dengan penderitaan, fitnaan, cabaran, dan sebagainya, tapi tetaplah berkata, aku ada, dapat mengatasi segala liku-liku yang ada, karena Yesus sumber pertolongan. Orang benar tidak hidup dan tidak terpengaruh dengan kata-kata orang yang tidak memberkati. Tapi orang benar akan hidup dan hanya mendengar apa kata Tuhan dalam hidupnya. Kata-kata orang lain hanya membuatkan kita tersakiti, tetapi tidak memberikan kita
suatu sinar kehidupan. Namun kata-kata Tuhan akan selalu memberikan kita sukacita, memberikan kita kekuatan, memberikan kita pemulihan, rehmah dan wahyu yang selalu memberkati setiap kita. Amin. Oleh itu jemaat yang terkasih, apapun situasi yang kita alami, baik dalam keluarga, baik kata-kata orang-orang sekeliling kita, jiran, teman-teman kita, dan sebagainya, jangan pernah tertakluk dengan kata-kata negatif, tapi tetap positif dalam Tuhan, bahwa Tuhan ada menyertai hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surga, kami mengucap syukur karena melalui firman-Mu ternyata walaupun kami orang yang percaya, orang yang beriman, orang yang mengandalkan Engkau, namun adalah kalanya kami harus menderita melalui pelayanan, melalui pekerjaan, melalui keluarga, bahkan melalui kehidupan kami. Kami percaya Engkau mengizinkan banyak hal terjadi dalam hidup kami. Itu proses untuk mematangkan kami, untuk memurnikan kami, memulihkan kami, supaya kami tidak bergerak seorang diri, tapi kami bergerak atas pimpinan Roh Kudus. Kami mau melepaskan berkat untuk orang-orang yang menghina kami. Kami melepaskan pengampunan untuk orang-orang yang menghakimi hidup kami. Kami melepaskan kasih untuk orang-orang yang coba menjatuhkan kami. Siapapun mereka, di manapun mereka berada, dalam mereka juga akan beroleh kasih karunia Bapa. Dan ayolah kami orang-orang yang beriman, orang-orang yang percaya kepada Engkau, supaya kami tidak mudah berputus asa, supaya kami tidak mudah kecewa dan tersakiti dengan hal-hal yang terjadi di sekeliling kami. Tapi kami tetap mau berfokus kepada Engkau, bahwa orang benar adalah orang yang berbahagia apabila kami tahan dalam ujian, dalam pencobaan dan penderitaan. Karena Yesus adalah sumber sukacita, sumber kekuatan kami. Diberkatilah keluarga kami, diberkatilah para pelayan-pelayan di tempat kami, dan pekerjaan anak-anak kami, dan seluruh kehidupan kami. Kami serahkan ke dalam tangan Bapa. Dalam nama Yesus Kristus kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Salam kasih dari saya, Pastor Flanivo. Tuhan menyertai dan memberkati kita semua.